Yesus, ini adalah hati kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Cintamu menggelorakan kami dan ingin kami untuk masuk dalam Eden-Mu, untuk menikmati kasih-Mu. Mohon Roh Kudus untuk hari ini untuk memberkati kami. Walaupun kami membaca kitab Bilangan, biar kami melihat kasih-Mu terhadap Israel. Engkau adalah Bapa, Engkau adalah kekasih. Semua yang Engkau persiapkan bagi ini dikarenakan kasih-Mu. Kami di hadapan Engkau, kami terima dan kami bersyukur. Berkatilah firman-Mu dan sertai kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita melihat Bilangan pasal 36 didampingi oleh Pastor Hokit. Di manakah kamu merasa kitab ini seperti pernah dibaca? Kita setiap kali membaca satu pasal seperti air mengalir dan lewat kaki mengalir pergi. Sepertinya lupa apa yang telah mengalir. Dan di pasal ini adalah hal yang baik. Di kitab Bilangan sebelumnya ini ada pernah hadir di pasal 27. Pada saat kita membaca ada beberapa perasaan. Pertama, dia mengulangi apa yang pernah dikatakan, hal yang pernah dikatakan. Dan kedua, membuat kesimpulan. Pasal 36 adalah kesimpulan dari seluruh kitab Bilangan. Dan kita akan bertanya bagaimana dia membuat kesimpulan kitab Bilangan ini. Pasal 36, apa hubungannya dengan pasal 27? 36, 27. Yaitu menerangkan tentang anak perempuan Zelofehad, 5 adik-beradik demi milik pusaka ayahnya di kaumnya untuk permohonan. Kalau mereka tidak punya anak laki-laki, apakah mereka bisa menerima atas nama ayahnya mendapatkan milik pusaka? Kalau mereka tidak dapat menerima tanah, maka nama ayahnya akan hilang di atas bumi. Dan ini yang mereka bertanya bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri, tetapi untuk suku mereka. Kita lihat beberapa PowerPoint. Dan saya memberi tema tebusan Bilangan untuk mempersiapkan mereka mendapatkan tanah milik pusaka. Bilangan untuk mereka mendapatkan negeri. Di sini mereka untuk mendapatkan negeri ini adalah kehendak Allah, bukan untuk sensus, tetapi untuk masa depan mereka mendapatkan negeri menurut jumlah orang. Dan bagi Allah, janji ini seperti sudah terjadi dan pasti akan terjadi. Melihat jumlah setiap suku untuk dibagikan kepada mereka.
Dan karena alasan demikian menghitung kaum laki-laki yang bisa untuk berperang dan yang dapat berperang akan mendapatkan negeri. Dan ini seluruh kesimpulan dari kitab Bilangan untuk catatan menghitung jumlah rakyat, tujuan untuk mempersiapkan mereka menduduki milik pusaka. Tapi kita tahu semua yang dihitung adalah kaum laki-laki. Dan Din Zelafehat putrinya bertanya mengenai sasaran ini. Dan kita milik suku ayah saya, ayahnya karena dosanya sendiri mati di padang gurun, dan apakah kami akan mendapatkan milik pusaka dan di rumah mereka tidak ada anak laki-laki dan yang dijumlah adalah anak laki-laki, dan apakah kami bisa memiliki milik tanah ini? Dan di pasal ini sangatlah gampang, dan kita lihat ayat 1 sampai 2 sudah mengulangi pasal 27 ayat 11. Dari pasal 10 sampai dengan 13, bagaimana Allah memerintahkan demikian yang dilakukan oleh anak-anak perempuan ini, yaitu mereka tidak boleh menikah dengan kaum laki-laki yang bukan dari suku ayahnya. Dan di sini telah disebut beberapa masalah. Dan apakah kamu tahu apa yang disebut dengan tahun Yobel? 5 tahun sekali itu tahun Yobel, yaitu di tahun Yobel mereka kembali harus menghitung jumlah orang dan milik tanah mereka. Kalau mereka menikah orang di luar suku mereka, dan milik pusaka ini akan beralih menjadi tempat bagi yang mereka nikahi. Dalam satu generasi tidak lagi termasuk milik suku Manase. Dan akhirnya anak-anak perempuan ini mereka menikah dengan anak dari saudara ayahnya sendiri. Dan kita melihat, kita mengulangi kembali di sini. Di sini kembali recapitulation, yaitu mengulangi kembali dan juga satu kesimpulan. Di sini bukan hanya mengulangi pasal 27 terus sampai di 36, tetapi dia mengulangi kembali seluruh pasal kitab Bilangan. Jadi kitab Bilangan ini cocok untuk berhenti di sini dengan tema ini adalah kasih setia Tuhan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Bilangan untuk mendapatkan tanah negeri. Kita lihat di ayat 13, itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di ayat ini cukup untuk menjadikan seluruh kitab Bilangan dan pengalaman kitab Bilangan, dan juga di dalam pengalaman segala perintah yang diberikan dan ketetapan yang diperintahkan Tuhan. Tapi ingatkan, dari mereka awal dari kitab Bilangan ini mereka masih di bawah Gunung Sinai, mengajar mereka bagaimana mendirikan kemah dan
kemah Allah juga ada di tengah-tengah mereka, dan ini awal dari kitab Bilangan. Seterusnya, di sini ada 5 anak perempuan, mereka sangat berani dan juga anak yang merendahkan diri. Sebab mereka berada di tengah-tengah perkumpulan para tua-tua dan memberitahukan keperluan mereka kepada Musa. Musa tidak langsung menjawab perkara mereka. Musa bertanya kepada Allah, dan Allah memberikan perintah dan ketetapan untuk memiliki milik pusaka. Di pasal 27 di situ ada mengatakan tentang anak perempuan Jelafeha, yaitu Jelafehat. Jadi putri Jelafehat ini di pasal 27 sampai 36 itu satu dalam koma. Di pasal 28 sampai dengan 35 termasuk di dalam tanda kurung ini. Dan kita lihat di 2 pasal ini, kelima anak perempuan Jelafehat memohon bertanya kepada Musa tentang milik pusaka mereka di pasal 27. Di pasal 26 mereka telah menghitung jumlah generasi yang baru. Mereka telah siap untuk pergi berperang. Mereka telah masuk untuk berperang di tanah Kanaan. Mereka telah mengalami juga Sihon, Og, dan Agag. Mereka kalau mengikuti Allah, mereka pasti menang, dan akhirnya apa yang mereka rahasia rampasan dipersembahkan bagi Allah. Dan di pasal 28 dan 29, ingatkah kalian tentang setiap hari, tentang korban persembahan di hari Sabat, awal bulan baru, dan persembahan hari raya, semuanya itu dikuduskan bagi Tuhan. Dan perkara ini lebih penting daripada mereka membagikan bagian tanah mereka. Dan lewat persembahan mereka sendiri dipersembahkan sebagai umat Allah. Ini pasal 28, 29, dan di pasal 30 mereka bernajar, mereka harus membayar najarnya. Di situ menerangkan tentang anak perempuan yang bernajar baik di rumah ayahnya atau dia sudah bersuami, bagaimana itu dapat berlaku atau tidak berlaku. Tapi kehendak Allah, mereka harus menjadikan orang yang dapat dipercaya. Dan di pasal 37 mengenai tentang mereka berperang dan menang. Dan kembali menang atas orang Midian. Kemudian mereka perak emas. Mereka di situ memberikan persembahkan bagi Tuhan sebagai korban penebusan perdamaian. Dan di sini harus diberikan, dan kemudian mereka berperang dan mendapatkan menangan. Itu akan menjadi satu pengalaman bagi mereka. Ini awal masuk dalam kitab Yosua, dan kita
sampai di pasal 31, kemudian pasal 32. Di sini ada dua setengah suku mereka ingin tinggal di sebelah Sungai Yordan sebelah timur. Mereka di situ berjanji untuk menghasilkan berperang bagi Tuhan sampai pada 9,5 suku mendapati milik pusaka mereka. Kemudian pasal 33 di situ menyatakan padang gurun dalam 40 tempat mereka di situ berkeliling dari mereka mulai dari Gunung Sinai sampai di Median Edom dan sampai di hadapan Yeriko. Di tempat 42 tempat ini tidak secara terperinci diterangkan apa yang terjadi, hanya menerangkan, mengikatkan kita, yaitu pelajaran yang harus kita pelajari, yaitu dalam kesusahan jangan bersungut-sungut, dan dalam kekurangan harus percaya dalam mengandalkan Allah, dan di seterap semua pertengkaran semuanya itu tidak diingatkan Tuhan. Dan Yesus pun dibawa dalam 40 hari di padang gurun, bukan? Dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang Israel yang tidak sanggup dilakukan dalam 40 tahun, dan di 40 hari apa yang dilakukan Yesus. Dia di 40 hari di padang gurun dia berdoa dan dia mengatasi semua percobaan dari setan. Dan ini adalah pembelajaran bagi kita, dan seterusnya di pasal 33 dan 35. Dan di sini mengatakan bagaimana 12 suku membagikan tanah bagi mereka dan mendirikan tempat kota pelindungan karena kebaikan Tuhan, anugerah pengampunan dengan nyata didirikan di tanah ini. Yang harus mereka pelajari yaitu menjaga kekudusan negeri itu. Jadi tempat pelindungan, kota pelindungan untuk tujuan ini didirikan. Dan seterusnya pasal 36 dan ayat kita hari ini. Anak perempuan bisa memelihara milik pusaka ayahnya. Di ayat pertama kita mengatakan, kita masuk di ayat hari ini, ayat pertama, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makhir bin Manasseh, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Ini berbeda dari pasal 27. Pasal 27 menyatakan anak-anak perempuan ini datang pada pertemuan kepala-kepala suku. Di sini mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Manasseh. Pasal 27 mendekatlah putri-putri perempuan, mendekatlah perempuan-perempuan dalam perkumpulan. Kalau dikatakan ini di pasal 27 itu tidak mereka tidak mengesahkannya. Jadi di sini kembali kepala puak ini datang kepada depan Musa dan menyatakan perkara ini. Dan para kepala-kepala puak ini adalah Bani Gilead. Maka di sebelah timur Sungai Yordan juga ditemukan tempat Gilead. Sebab Bani Manasseh
setengah suku dari setengah dari suku Bani Manasye, tempat yang mereka dapatkan yaitu juga di tempatnya Gilead. Dan di ayat kedua dikatakan, kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelofehad saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Tuanku, yang di sini pembicaraan mereka kepada Musa. Musa pun sudah lanjut usianya dan mereka sangat menghormati Musa. Dan mereka mengulangi perkara ini. Dikatakan tuanku telah menerima perintah ini dan memberikan tanah ini kepada anak-anak perempuan mereka. Dan di belakang dengan sederhana, simple saya ulangi. Kalau mereka yang mereka pedulikan, kalau mereka menikah, tanah ini sudah tidak akan berkurang bagi mereka. Dan kalau mereka menikah dari suku laki-laki yang lain, maka tanah mereka akan berkurang. Dan pada tahun Yobel semua itu akan hilang. Dan jadi mereka menyatakan perkara ini kepada Musa. Lalu Musa memerintah kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Perkataan perempuan itu benar. Sekarang kata-kata yang dikeluarkan oleh kepala-kepala mereka juga itu benar. Setelah mereka membagikan tanah, mereka harus menjaga milik pusaka milik nenek moyang mereka, memegang milik pusaka suku nenek moyang mereka. Kalau kita tidak melihat dari kitab Bilangan, pembicaraan ini sepertinya ada sangat terperinci. Kalau kita dari konsep yang besar, dari setiap suku, kita melihat mereka mendapatkan tanah milik pusaka karena peperangan, dan mereka dihitung juga untuk mewarisi milik pusaka. Setelah mereka diwarisi milik pusaka, mereka harus memegang atau memelihara milik pusaka ini. Jadi memiliki milik pusaka ini satu hal yang sudah pasti. Allah telah memberikan satu seperti cek, setiap suku, setiap bani, mereka mengambil hak untuk mewarisi milik pusaka ini. Dan bagaimana apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan oleh anak-anak perempuan Zelofehad, dan mereka menikah dari kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Dan yang terakhir dikatakan, inilah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Allah sangat menghargai milik tanah negeri. Jadi orang Israel pun harus demikian. Mereka harus menguduskan negeri itu. Mereka harus dan juga setiap suku harus memegang milik pusaka mereka sendiri. Kembali kita lihat di PowerPoint. Di sini adalah kesimpulan dari kitab Bilangan yang tertinggi. Semua menghitung jumlah rakyat untuk mendapatkan mewarisi milik pusaka, dan
padang gurun, yaitu pengalaman untuk belajar, percaya, dan berdoa. Dan sebelum generasi mendapatkan, sebelum berhenti, mereka telah melatih di generasi kedua dengan iman mengikuti Tuhan, pasti akan mendapat kemenangan. Generasi di keturunan pertama mereka banyak mati di padang gurun, dan di generasi kedua mereka dengan iman mengikuti. Mereka pasti akan mendapatkan, mewarisi milik pusaka Tuhan dan mereka negeri ini, dan mereka harus paham akan kehendak Allah menjaga negeri dan menguduskan negeri. Saya berpikir kalau Allah langsung dari Mesir membawa mereka di negeri ini, apa yang terjadi kalau tidak mengalami tahun-tahun di padang gurun, apa yang akan terjadi, dan mereka akan merasa segala hal ini sudah seharusnya Allah telah memberi pada kita. Kita dengan alasan apa, pokoknya kita terima, pokoknya itu sudah seharusnya. Tetapi apakah kita layak untuk mendapatkannya? Telah melakukan bagiannya. Apakah kita benar mengikuti Allah? Dan kita lewat percobaan, apakah kita mendapatkan penghargaan ini? Jadi seluruh cerita saya merasa seperti di perjalanan menuju surgawi. Mereka lewat kota, di film Perjalanan Surga dia melewati kota yang hampir runtuh, tetapi dia tidak langsung ke Firdaus, tetapi mereka mengalami banyak sekali pengalaman terjadi, seperti orang Kristen yang hadir di sebelah mereka. Tetapi sesungguhnya mereka bukan dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Keraguan mereka sama dengan keraguan dunia, sangat berbahaya. Godaan mereka juga sama dengan godaan dunia yang sangat membahayakan. Lewat kegagalan mereka, Allah kembali berfirman agar mereka kembali untuk mempersembahkan dirinya sebagai umat Allah, mempersembahkan dirinya sendiri menjadi milik Allah. Mereka harus melewati hari raya, setiap hari Sabat, hari persembahan di awal tahun baru, dan juga tiga perayaan besar bagi Tuhan untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Kalau tidak ada di pasal 37 dan 36 dari kitab Bilangan ini, jadi dari turun-temurun hanya suara keluhan. Di pasal 26 sampai 27 mengubah keadaan, yaitu generasi yang sebelumnya pelajaran mereka tidak bisa melakukan, di generasi yang baru mereka belajar, dan di generasi yang sebelumnya mereka takut, tidak berani menghadapkan orang raksasa. Ini pengalaman bagi generasi baru. Jadi karena ada pasal ini, kita baru tahu bagaimana kemurahan dan kebaikan Allah. Allah berjanji kepada dia sendiri akan menggenapi. Kalau di tengah-tengah itu terjadi sesuatu, maka itu karena perbuatan kita atau ada godaan kita yang tidak bisa kita atasi, sehingga kita tidak dengan iman dalam mengikuti. Dan seluruh kitab Bilangan kita jadikan menjadikan satu kesimpulan dan melihat
kembali merenungkan ayat 1 sampai 10 di Gunung Sinai, kemah Allah di tengah-tengah manusia. Kemudian pasal 11 sampai dengan 25 mereka mengembara di padang gurun, yaitu pelajaran pengujian mereka untuk mewarisi milik pusaka tanah atau negeri. Di pasal 26-27 mereka telah sampai di dataran Moab. Allah mempersiapkan mereka untuk mewarisi negeri ini. Sepertinya semuanya mereka mewarisi ini di seluruh kesimpulan dari kitab Bilangan dari awal sampai akhir. Semua adalah anugerah Allah. Dan bagaimana Allah mendapatkan anugerah ini? Pada saat manusia menghadapi kesusahan, bagaimana dia merespon Allah. Ini adalah pembelajaran bagi kita yang sangat dalam. Dan banyak kali kita melihat kitab Bilangan hanya fokus berhenti di pasal dari 11 sampai 25. Tetapi dari awal dan sampai yang di akhir, sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan dan perjanjian Allah yang melingkupi semuanya. Ini adalah kitab Bilangan, dan Allah kita penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Dia membawa kita mengembara di padang gurun seperti Roh Kudus yang menuntun Yesus yang berdoa di padang gurun. Dalam hak Allah dan juga pengaturan Allah. Masalahnya kita di padang gurun, apakah kita sungguh-sungguh dapat mengatasi percobaan? Sebab kita apakah kita bisa terus ikut mengikuti Allah dan menerima anugerah Allah dan terus percaya kepada Allah? Dan ada orang membaca kitab Bilangan, membaca tentang lambang Yesus. Yesus adalah sahabat kita yang terdekat, seperti Boas dan Ruth. Seperti Ruth mendekat pada Boas, bukan hanya menebus mengambil Ruth sebagai istrinya, lebih lagi dia menebus milik tanahnya. Kita tuh Allah Yesus yang menebus kita, menyelamatkan kita sehingga kita mendapatkan warisan di surgawi. Mari kita menyembah Allah Tuhan kita. Kebaikan dan kemurahan ada di tengah-tengah kita. Kita harus percaya. Bagaimana kita percaya, demikian kita lakukan. Amin.
Tuhan semesta alam kami seluruhnya melihat Allah kami sungguh besar. Allah kami sungguh besar. Dia yang maha suci, maha kudus. Seluruh bumi melihat kemuliaan-Mu. Kiranya kemuliaan-Mu datang. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu dan kasih sayang-Mu yang mengikuti kami. Di dalam hidup kami, bimbingan-Mu selalu ada di dalam kami. Kami sangat bersyukur kami bisa membaca kitab Ulangan di gereja. Ada firman-Mu yang menuntun kami di dalam kesusahan kami. Dengan firman-Mu, dengan kasih setia-Mu, dengan pelindungan-Mu kami bisa berdiri tegar. Saya mengundang saudara semua untuk saat ini dalam kesusahan kita, Allah memberikan firman-Nya berkewilangan agar kita bisa dengan iman berpegang kepada Allah. Perlindungan dan bimbing Allah pasti akan kita dengan damai melewatinya. Kita bersama berdoa, kita bersyukur bagi Allah. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih dengan firman-Mu membimbing kami. Setiap pengalaman dalam gereja menuntun kami terus berjalan dan beri karena kehendak-Mu kami mendapatkan milik pusaka lewat kitab bilangan ke kami dan gereja kami masuk dalam perjanjian ini dan kami bersyukur atas bimbingan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih memuji Engkau di dalam kitab bilangan pasal 36 di dalam ini kami dalam padang gurun memberi istirahat untuk belajar dan mengalami, belajar untuk kami kuat dan kita lihat DPT yaitu belajar di pembelajaran di padang gurun. Kita belajar dengan iman, kita belajar untuk menyucikan diri kita sendiri, dan kita melihat di mana kita yang paling penting kita renungkan. Kemudian kita di sini kita bisa membagi, atau kita di sini kita renungkan, kemudian kita berdoa. Di sini mencatat jumlah untuk mendapatkan warisan, pengalaman di padang gurun, yaitu untuk belajar, percaya, dan berdoa. Generasi pertama mereka dibinasakan adalah pelajaran untuk generasi kedua, pelatihan bagi generasi kedua. Dengan iman mengikuti Tuhan, pasti akan mendapatkan kemenangan. Di sini kita juga mengerti akan kehendak Allah, memegang milik negeri dan menyucikan negeri, lewat persembahan harian, minggu sabat, hari-hari raya, yaitu untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah. Dan juga kita belajar jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah. Kita harus lebih mengerti lagi kasih setia, penghiburan Allah, kebaikan Allah kepada kita, dan setiap janji Allah itu pasti dinyatakan.
percaya akan kasih-Mu dan janji-Mu. Engkau peduli tentang hal aku, tentang aku. 我的不紧紧抱，从期待到自己，把你放到前去，终结过到了跑，才接受你为我，高声哈利路亚，击飞在以色列，把你不停重赞。从地极到地极，把你放到前进，从天空到远方，你为我高唱哈利路亚，尽敬拜你撒亚。Tuhan, kami percaya akan hal-hal segala akan aku. Tuhan, kami belajar di dalam padang gurun hidup kami, dan kami belajar semua itu bukan seharusnya, tetapi itu semua karena anugerah dan kasih setiamu. Dan terima kasih Tuhan, kadang Kau memberikan kami di padang gurun ada kesusahan, agar kami tetap berpegang dan percaya kepada Engkau, agar di hari-hari ini kami lebih banyak lagi mengasihi Engkau dan terkait dengan Engkau, tidak takut kesusahan, tidak menggerutu, tidak marah. Kami dengan iman untuk tetap mengikuti Engkau, dengan pujian kami dan mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam kitab Bilangan agar kami tetap untuk menjaga kekudusan kami, dan menurut setiap hari, minggu, bulan, tahun untuk mendekat kepada Engkau, dan apa yang kami terima agar terus diteruskan, diwariskan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kita bersama menerima milik pusaka, dan di sini kami ingin memberkati yang belum menikah dan juga yang belum menjadi ketua sel. Kalau yang belum menikah dan juga menjadi ketua sel, yang di depan untuk mendoakan, dan yang belum, yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Kita yang belum menikah, yang belum menjadi ketua sel, kita terima dengan iman. Yang belum mentitas ketua sel, kami pun
mendeklarasikan mendapatkan milik pusaka. Dan Tuhan kami yang belum menikah, yang belum ditariskan dengan iman untuk menerima, ini adalah kehendak Engkau, dan kami dengan iman mengikuti dan berlipat ganda. Tuhan, kami percaya dan demikian juga kami menerima. Tuhan, Engkau persiapkan bagi kami semua. Haleluya, amin. Dan di akhir pasal 36 ayat yang terakhir, semua memberkati kita dengan agar kita menerima semua milik kita. Mari kita bersama Pastor Joshua untuk memberkati kita.
Amin. Aku dalam nama Tuhan ini semua apa yang Tuhan berikan diberkat juga diberikan diteruskan kepada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati segala hal dan memberkati kalian dengan penuh dengan rumah tangga yang romantis dan mempunyai tempat, dan juga memberkati saudara punya hati ayah dan ibu dan mengembala penuh dengan anyalah mengembala dan memberkati saudara beranak cucu memenuhi bumi, dan Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudari sebagai dalam 350 derajat sebagai perempuan dan menjadi penolong bagi kaum untuk suami, dan dalam Tuhan Yesus memberkati membaca, semakin membaca semakin berselera dan semakin semangat, dan firman Allah menyertai semua. Dalam nama Tuhan saya memberkati saudara semua dalam keluargamu, seluruh dalam suku keturunanmu semua mendapati milik pusaka warisan dan dibangkitkan disuruh menjadi keluarga Lewi, dan Tuhan memberkati segala macam pemberian Allah karunia kepada saya. Dengan iman saya memberkati kalian juga dan mendapatkan kuasa di dalam hidup dan berdiri tegak, sebab segala semua yang ada pada kita adalah dalam nama Tuhan. Sebesar dalam nama Tuhan Yesus kita bersama mengasihi Yesus, dan pujian-pujian kita sampai di atas, dan punya jiwa semakin mengasihi Tuhan, dan urapan puji-pujian dan pengembalaan ada padamu, iman ada padamu semua. So kita mendapatkan semua Tuhan, kelimpahan yang Tuhan berikan kepadamu. Mari kita bersama terima Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua agar mata kita tertuju kepada mata Allah, dan apa yang pandangan Allah dan sesuai selaras dengan hati kita, dan seperti bagaimana Tuhan memerintahkan kepada anak perempuan Zelofehad, demikian yang mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati di dalam Tuhan, kita mendapatkan vivo kebaikan inti dari generasi ini dan generasi kita di dalam faithfulness Tuhan. Kita dari generasi kita persembahkan dalam mengikuti Allah dan melayani Allah, tertuju pada Allah. Kiranya kemah Allah ada di tengah-tengah kita, diberkatilah kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.